Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Muhammad Yuhdi, MSI, selaku dosen pengampu Sistem Sosial Budaya Indonesia, dan kepada teman-teman yang menonton video ini, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Buat teman-teman yang belum kenal saya, perkenalkan nama saya Umi Kolbiatul Hasanah dari kelas D Sistem Sosial Budaya Indonesia, Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, IAIN Kediri. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas Sistem Sosial Budaya Indonesia. Saya akan membahas tentang tradisi penyelenggaraan akikah. Sebelum saya tunjukkan video pelaksanaan akikah yang sudah saya ambil, terlebih dahulu untuk pemahaman lebih jelasnya, saya akan menjelaskan tentang definisi akikah, sejarah dari akikah, kemudian syarat dan juga waktu pelaksanaan akikah. Akikah atau sering disebut dengan akikoh itu artinya menyembelih kambing pada hari ke-7 setelah kelahiran anak. Secara bahasa, akikoh ini artinya pemotongan. Sedangkan hukum dari akikoh ini sendiri adalah sunnah muakkad bagi yang mampu. Penjelasan selanjutnya adalah sejarah kemunculan akikoh. Jadi sebenarnya akikoh ini sudah ada sejak zaman jahiliyah Arab. Nah, bagaimana kok bisa menjadi tradisi Islam? Jadi ceritanya tuh begini. Masyarakat jahiliyah Arab itu memiliki tradisi yang unik ketika mereka bahagia, yaitu dengan menyembelih kambing atau hewan. Nah, ada 3 kebahagiaan yang membuat mereka itu akhirnya memutuskan untuk menyembelih kambing atau hewan. Ini bukan kebahagiaan biasa, makanya mereka memutuskan untuk menyembelih kambing atau hewan. Pertama, itu namanya Rojabiyah. Itu ketika bulan Rojab, mereka itu menyembelih kambing atau hewan. Kedua, itu namanya Atirah. Nah, ini kegiatan menyembelih hewan ketika anak pertama itu lahir. Nah, yang ketiga, ini yang akan kita bahas, yaitu akikoh. Jadi, pada masa jahiliyah Arab dulu, akikoh ini hanya diperuntukkan untuk anak laki-laki saja, jadi anak perempuan itu tidak. Setelah Rasulullah hadir di tengah masyarakat jahiliyah, akhirnya pemaknaan dan penyelenggaraan akikoh ini menjadi berbeda. Bedanya ada di prosesnya, yaitu orang jahiliyah dulu itu menyembelih kambing hanya untuk anak laki-laki atau kelahiran anak laki-laki, maka secara Islam itu anak perempuan juga ikut diakikahi, jadi tidak hanya anak laki-laki. Kemudian perbedaan yang paling mendasar adalah pelaksanaan akikoh dulu masa jahiliyah itu anak dibaluri dengan darah kambing yang disembelih itu. Nah, selanjutnya di Islam itu tidak. Jadi anak itu tetap diakikoi, tetapi tidak dibaluri dengan darah kambing, melainkan dengan memakan kurma atau membasuh dengan air begitu. Nah, tapi masih ada persamaannya juga. Selain tetap menyembelih kambing, juga memotong rambut. Itu masih ada sampai sekarang. Penjelasan selanjutnya adalah syarat dari akikoh. Nah, untuk syarat kambing dari bayi laki-laki, itu syaratnya adalah 2 kambing
Nah, sedangkan untuk perempuan itu 1 kambing. Nah, ini awalnya saya ini ada pertanyaan, mengapa kok berbeda antara laki-laki dan perempuan, antara anak laki-laki dan anak perempuan? Padahal kan mereka ini sama ya kan, sama-sama manusia juga. Nah, ternyata ini adalah bentuk akulturasi yang dilakukan oleh Rasulullah pada kala itu. Jadi, tradisi masyarakat jahiliyah itu kan ada akikoh. Nah, menyembelih kambing tapi dengan cara yang sangat tidak lazim ya. Nah, selanjutnya Rasulullah ini melakukan pencampuran tapi tetap ada nilai-nilai Islamnya. Seperti itu. Jadi kalau ada pertanyaan mengapa kok anak laki-laki itu kambingnya 2, anak perempuan itu kambing yang 1, itu memang bentuk akulturasi. Untuk waktu penyembelihan kambing atau pelaksanaan akikah, ini biasanya paling utama adalah 7 hari setelah bayi itu lahir. Tapi apabila ada kendala apapun itu bisa 14 hari setelah kelahiran atau 21 hari setelah kelahiran. Untuk penyembelihan kambingnya itu seperti apa? Teman-teman itu nggak usah bingung ya. Sekarang itu ada jasa penyembelihan kambing atau akikoh. Jadi kita itu tinggal membayar atau kita itu membeli kambingnya lalu membayar uang kepada yang punya jasa itu. Nanti kita pulang-pulang atau kita bisa di rumah itu kita bisa mendapatkan kambingnya itu sudah bersih, jadi tinggal diolah begitu. Nah, ini saya punya dokumentasi pelaksanaan tradisi akikoh keponakan saya. Jadi mari kita lihat bersama-sama. Oh, pamit sama gimana Mbak? Ini Mbak Sorono. Halo guys, dipoto guys. Yeah.
Bagaimana teman-teman setelah menonton video tadi? Apakah ada perbedaan pelaksanaan akikoh dengan di tempat teman-teman? Nah, kalau ada nanti tolong tulis di komentar ya. Bedanya itu apa gitu. Untuk pelaksanaan akikoh di setiap daerah, di setiap negara itu berbeda-beda kan. Nah, untuk di desa saya atau di daerah saya itu pelaksanaannya awalnya adalah yang pertama kambing itu disembelih terlebih dahulu, kemudian diolah, ya pengolahan kambing seperti pada umumnya. Kemudian setelah itu pada pukul 6 pagi itu dilaksanakan kataman. Mengapa kok memilih kataman sebagai rangkaian acara? Karena yang pertama, ketika kita membuat sebuah acara dan acara itu di dalamnya banyak kebaikan, insya Allah acara itu menjadi sebuah ibadah. Alasan selanjutnya adalah Al-Quran itu kan pedoman umat manusia. Nah, ketika si bayi yang baru lahir ini diperkenalkan dengan Al-Quran, itu tujuannya agar mereka tahu ketika mereka ada masalah, nantinya mereka tahu bahwa ada Al-Quran, ada Allah yang akan selalu melindungi dia. Seperti itu. Sebagai penutup, kesan saya setelah melihat secara langsung kegiatan akikoh, kan awalnya saya itu survei ya, bagaimana akikoh itu berlangsung. Terus saya itu tanya-tanya kepada orang-orang, seperti apa sih kegiatan akikoh, terus kenapa kok harus diakikohi bayi itu. Nah begitu. Yang kesan saya yang pertama adalah saya semakin rindu kepada Rasulullah. Kesan saya yang kedua setelah saya berkontribusi dan melihat langsung pelaksanaan akikoh itu adalah ternyata dalam pelaksanaan akikoh ini kita juga bisa mempererat silaturahmi atau tali persaudaraan dengan saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, saudara jauh maupun saudara dekat kita. Mengapa kok demikian? Karena dalam pelaksanaan akikoh ini kita tidak bisa berjalan sendirian, kita tidak bisa melakukan segala sesuatu dengan sendirian. Maksudnya kita juga membutuhkan orang lain untuk memasak, kita juga membutuhkan orang lain untuk yang tadi itu kataman, terus memotong rambut anak bayinya. Terus kemudian kita kan juga membutuhkan orang lain untuk memakan daging kambing itu sendiri atau olahan kambing itu sendiri. Ya walaupun pada zaman sekarang itu kita bisa saja menyewa jasa seperti yang saya jelaskan di awal tadi, itu kan ada jasa penyembelihan hewan atau kambing untuk akikoh. Tapi kan tidak semua orang itu juga akan melaksanakan yang demikian. Feel-nya itu yang didapat itu berbeda. So, gimana teman-teman setelah melihat dan mendengarkan langsung penjelasan dari saya? Apakah ada pertanyaan-pertanyaan atau ternyata Islam itu sangat indah, bagaimana? So, baik teman-teman, segini dulu video dari saya. Apabila ada salah-salah kata atau salah-salah penjelasan, mohon dimaafkan karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.